Sehat semua, ibu-ibu? Alhamdulillah, ya. Ya, ini kita hari ini mau bahas tentang penyakit tidak menular. Ya, udah tahu semua ya, Bu ya? Ini yang jilbab ungu nih paling pinter nih, yang depan. Tiap minggu materinya ini soalnya. Ya, jadi penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular itu berarti ya penyakitnya nggak nular gitu ya. Contohnya apa, ibu-ibu? Jantung ya, benar. Stroke. Kalau penyakit menular contohnya? TB. Oh. Udahlah saya tutup aja, ini udah pinter nih. Ya, jadi kita itu lihat penyakit itu awalnya dari sebabnya dulu. Penyebab penyakit itu apa sih? Jadi penyebab penyakit itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam, Bu. Yang pertama infeksi. Nah, ini saya itemin sendiri karena itu nggak saya bahas hari ini. Ya, ya penyakit infeksi itu tadi benar, TB. Terus ada lagi penyakit apa yang kemarin rame, COVID. Ya, terus ada juga penyakit lain. Apa coba? Ya, batuk, pilek, ya, itu DBD ya. DBD ini lagi banyak ya kasusnya di Indonesia, lagi naik. Terus ada juga penyakit apa yang lain yang gawat juga, penyakit panu ya. Panu itu menular. Ya. Ya. Pokoknya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, kuman, jamur itu pasti menular ya. Hari ini itu kita nggak bahas, yang kita bahas yang lain. Genetik. Genetik ini artinya penyakit yang keturunan, yang menurun ya. Contohnya penyakit menurun itu yang paling banyak darah tinggi, gula, ya itu menurun ya. Jantung juga bisa menurun. Kemudian penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini yang diakibatkan oleh gaya hidup yang nggak bagus ya. Orang tuanya nggak punya darah tinggi, tapi kok mbok punya darah tinggi. Nah, itu karena gaya hidupnya nggak bagus pasti. Yang pertama mungkin konsumsi garamnya tinggi, yang asin-asin, makannya seblak terus, Indomie, ya stres ya, kurang olahraga. Nah, itu namanya penyakit metabolik. Jadi karena hidupnya nggak bagus. Terus ada lagi penyakit degeneratif. Nah, ini paling banyak yang udah wak-wak nih. Degeneratif itu artinya penyakit tua. Ya. Ya. Ya, degeneratif itu penyakit tua. Contohnya biasanya ini lututnya pada sakit nih. Tuh. Pinggangnya sakit. Terus, "Dok, kulit saya keriput nih." Gitu ya. Jadi itu namanya penyakit degeneratif ya. Itu bisa diobatin tapi mahal. Kalau di puskesmas nggak bisa ngobatin itu. Makanya, "Dok, saya sakit lutut nggak sembuh-sembuh." Memang tempatnya nggak di puskes ya. Gitu. Itu obatnya mahal, tapi nggak bahaya, sabar aja. Nanti lama-lama sembuh. Iya. Yang terakhir ini neoplasma. Nah, neoplasma nih, ada yang bisa jawab? Saya kasih door prize nanti, ya? Ya, Mbak Dwi ya. Apa itu neoplasma? Neoplasma itu tumor, kanker ya. Itu benjolan-benjolan itu semua namanya neoplasma atau jaringan baru, ya. Nah, itu udah. Jadi penyakit itu cuma 5 itu. Aslinya kalau belajar tuh kayaknya sehari selesai, ya, gampang ya. Dah, lanjut. Nah, ini kenapa sih kita penting mempelajari PTM gitu? Karena dari data terakhir itu ternyata penyebab kematian nih, Bu, 73% di Indonesia itu akibat sakit-sakit yang PTM ini tadi. Contohnya tadi sakit jantung 35%. Orang itu banyaknya meninggal itu karena sakit jantung. Sakit kanker 12%. Sakit pernafasan, iya, diabetes 6% tuh ya. Dan kematian resiko kematian dininya itu 20% akibat PTM. Kematian dini itu kematian yang mendadak pada usia muda ya. Banyak sekarang usia 30 tiba-tiba tidur nggak bangun lagi gitu. Nah, dia itu jantung banyaknya ya. Betul. Terus lanjut. Nah, kita langsung ke salah satu penyakit yang kita bahas pada hari ini, hipertensi. Yang punya hipertensi siapa? Yang punya hipertensi? Angkat tangan. Minum obat nggak? Minum obat nggak? Minum obat? Minum, bagus. Nggak usah dipikirin hasilnya. Yang penting obatnya diminum. Bilang selama minum obat,
hasilnya cuekin aja. Ya, itu alatnya yang rusak itu. Terus kita perlu terapkan dulu dong. Kita kan apa namanya lima mas. Oh ini kan kapan beneran di shop Naik ya. Capek tuh Bu, apalagi. Yang penting jangan dipikirin, Pak. Kalau penyakit itu makin dipikirin makin berat. Apalagi tensi nih, darah tinggi. Kita di tensi 140, mikirin stres, makin naik lagi dia, gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin, cuekin aja. Nah, definisinya darah tinggi itu kalau tensinya di atas 120/80. Nah, iya, kolesterol nanti, sabar. Kolesterol. Nanti kolesterol habis maghrib kita bahas. Ya. Nah, prevalensinya hipertensi itu 34%. Prevalensi ini apa? Artinya banyaknya orang yang terkena sakit ini. Jadi dari 3 orang, nih 1, 2, 3, salah satunya pasti darah tinggi. Nah, iya benar kan? Iya benar. Nah, nih 1, 2, 3, salah satunya darah tinggi. Ibunya. Jadi setiap 1 dari 3 orang itu pasti punya darah tinggi. Ada yang sadar atau yang enggak. Ini saya berdiri di sini. Saya ini penderita darah tinggi juga. Ya, masih muda ya. Saya darah tinggi. Saya minum obat udah ada 5 tahun. Nggak apa-apa, masih sehat. Ya. Udah turun. Yang penting minum obat terus ya. Gitu. Nah, hipertensi ini banyak dijulukin silent killer. Apa artinya? Silent atau silent? Silent itu diam. Kalau di HP-nya di silent ya, didiemin. Nah, killer itu pembunuh. Dia itu pembunuh diam-diam. Artinya apa? Orang sakit hipertensi itu banyak yang mati mendadak gitu. Karena yang pertama, pada nggak mau minum obat. Pasien hipertensi itu 50% Bu di Indonesia nggak mau minum obat. Karena bilangnya saya nggak pusing dok gitu. Jadi obat itu nggak nunggu pusing ya minumnya ya. Daripada nanti silent killer ini dateng. Tidur kok nggak bangun lagi. Aduh, kan bahaya ya. Dan hipertensi ini kalau dibiarin komplikasinya banyak Bu. Bisa jadi tadi kolesterolnya tinggi. Kemudian bisa jadi sakit gula juga. Awalnya nggak punya gula, cuma karena punya hipertensi nggak diobatin, sakit gula dia gitu. Kemudian bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa yang lebih repot lagi gagal ginjal. Serangan kantong gampang. Nanti ada ini Mbok Ita nih. Kalau serangan kantong langsung datang ke Mbok Ita. Ya. Nah, selanjutnya diabetes mellitus. Tadi ini ya, ingat ya. Hipertensi itu bisa menyebabkan diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Gitu. Terus ini diabetes mellitus. Siapa sih yang dibilang orang sakit kencing manis itu? Yaitu orang yang gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Yang nggak puasa ya? Iya benar, nggak puasa. Dan waktunya bebas kapan aja. Saya mau ngecek sekarang, mau besok, mau sejam lagi. Ngacak aja itu. Itu namanya sewaktu. Dicek sewaktu 200 ke atas nih. Tadi ada yang udah cek semua ya? Udah. Ada yang di atas 200? Yang di atas 200 siapa? Angkat tangan. Ada nggak? Oh sebagian ya. Nanti kalau yang di atas 200 ketemu saya ya. Langsung konsul ya dok. Langsung konsul. Nanti dikasih alat gratis. Langsung konsul. Ya. Itu gula darah sewaktu di atas 200. Cuma kalau ibu lagi puasa itu di atas 126 ya. Jadi kalau dok gula saya 150 bagus, ya ibu puasa enggak. Kalau ternyata ibu puasa itu enggak bagus, itu jelek banget gitu ya. Gitu. Terus ada pemeriksaan lab lebih bagus lagi namanya HbA1c. Dia lebih akurat. Dia kalau nilainya di atas 6,5 dia juga kencing manis gitu. Biasanya di pulau ini setahun sekali diperiksa ya. Nah, untuk penyakit kencing manis ini dia prevalensinya 5-8%. Jadi dari 100 orang pasti ada 5-8 orang yang sakit gitu. Sama yang minum obat juga rata-rata males-malesan ya. Gitu. Rajin ya. Nah, di Indonesia sendiri angkanya ini dari penduduknya 300 juta ya kalau nggak salah sekarang. Itu di tahun 2021 itu yang kena kencing manis 19,5 juta. Nah, di pulau ini nyumbang kayaknya sekitar 500 kayaknya.
500 orang pulau ini kencing manis gitu. Pulau Kelapa aja ya, belum yang lain. Karena orangnya manis-manis iya, ya. kencing manis. Nanti kita buat pabrik gula di sini. Nah, terus nih, ini kan tadi diperiksa nih di sini ya. Dari mana nih, Mbak? Glukoda. PT-nya tuh. PT Medisindo. Oh, PT Medisindo. Nah, tadi diperiksa karena di poin yang ketiga ini di sini. Jadi pemeriksaan rutin untuk semua orang dewasa ya. Dewasa itu dihitung mulai usia 18 tahun. Jadi 18 tahun ke atas nyampe umur 100 itu yang nggak punya sakit gula dicek setahun sekali wajib ya. Terus kalau yang punya sakit gula dia harus dicek 1 bulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali, gratis ya. Iya, dewasa pokoknya 18 tahun ke atas harus dicek ya. Nah, terus ini komplikasinya nih kencing manis sama. Jadi orang kencing manis itu bisa jadi darah tinggi gitu karena pembuluh darahnya rusak akibat gulanya yang banyak itu tadi ya. Iya, jadi itu bolak-balik Bu, temenan selalu ngajak tuh. Kalau punya darah tinggi ngajak sakit gula, kalau sakit gula ngajak darah tinggi, begitu. Temen, soulmate gitu dia. Ya, ya udah, langsung next. Ini hiperkolesterol. Nah ini yang saya mau jelasin nih ya. Yang dinamain orang sakit kolesterol itu kalau kolesterolnya di atas 200, itu kolesterol total ya, di atas 200. Nah, kolesterol itu sebenarnya bisa dibilang bukan penyakit. Orang kolesterol tinggi itu nggak ada gejalanya. Cuma kan orang banyaknya pegel-pegel dok, sininya kolesterolnya tinggi itu enggak, salah ya. Kolesterol itu nggak ada gejalanya gitu ya. Nggak ada, nggak pegel, nggak pusing, nggak apa gitu ya. Cuma rata-rata orang yang kolesterolnya tinggi itu tensinya juga tinggi. Jadi gejala yang muncul pegel di sini, pusing, di tengkuk berat, itu karena dari tensinya yang sebenarnya tinggi gitu, bukan dari kolesterolnya gitu ya. Gitu. Dan ini kolesterol tinggi juga lumayan 9,3% prevalensinya, dan pada anak-anak usia 25 sama 34 itu naik terus ya. Nah, komplikasinya sama, orang kolesterol ini kalau dibiarin aja kolesterolnya tinggi, dia bisa jadi kencing manis, bisa jadi hipertensi, bisa jadi sakit jantung pasti ya. Jantung koroner tuh atau masuk angin duduk orang bilang ya. Itu karena kolesterolnya tinggi ya, bisa stroke juga gitu. Udah, kolesterol udah ini. Nah, selanjutnya nih asam urat. Asam urat penyakit bukan? Penyakit. Oh. Tuh, bukan kata yang boleh nih. Bukan. Asam urat itu ya asam urat aja. Jadi nih ya, jadi banyaknya nih pasien saya nggak di pulau aja, di Jakarta juga, yang di Amerika juga sama. Ya. Jadi kalau ada sakit-sakit di tangan, di kaki, dok cek asam urat dok gitu. Sakit nih dok ininya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu. Jadi bukan diagnosa. Ya. Karena ini Bu, yang namanya sakit asam urat itu, nih ya, lihat tuh, gambar ini dilihat. Nah, merah tuh ya, itu benjol begitu dan merah. Kalau yang di pulau ini jarang yang kayak gitu, nggak ada merahnya, nggak benjol gitu. Rata-rata yang di pulau ini adalah sakit yang sakit-sakit nyeri-nyeri sendi semua. Itu sakitnya pengapuran ya, bukan asam urat. Yang namanya asam urat kayak gini nih, ingat gambar ini ya. Kalau yang kayak gini harus dicek tuh asam uratnya berapa gitu ya. Dan asam urat ini sebenarnya aslinya nggak berbahaya ya. Untuk kadar normalnya pada laki-laki 3,4 sampai 7, untuk wanita 2,4 sampai 6. Nah, ketika dia melebihi kadar itu, nanti dia bikin sakit. Nah, sakit di sendi itu namanya sakit gout arthritis. Ya, itu namanya sakitnya, bukan asam urat sakitnya. Sakitnya gout. Iya. Ya namanya sakit gout gitu. Gout ya. Bisa bilang gout itu yang banyak tikusnya gout. Nah, itu. Gitu. Sakit gout arthritis ya.
Kemudian kalau terlalu tinggi dibiarin terus, asam urat ini bisa jadi batu di ginjal, Bu. Jadi banyak nih orang yang asam uratnya tinggi, dia kena sakit batu ginjal. Berarti kalau perempuan kan itu 2,4 sampai 6,0. Kalau 3,2 normal. Normal ya. Terus sebenarnya asam urat tinggi ya. Terus yang terakhir, selain jadi batu ginjal, kalau batu ginjalnya dibiarin aja dia bisa jadi gagal ginjal. Pasien gagal ginjal tuh diapain? Pasien gagal ginjal diapain? Cuci darah ya, operasi. Iya, operasi di cangkok ginjal. Minjem ginjal tetangga, pasang. Ya, gitu. Ya. Dan yang harus dihindari nih biasanya makan daging-dagingan, kemudian jeroan ya. Oke. Terus yang di laut nih paling banyak kerang, ikan, udang ya. Pokoknya dia yang mengandung protein purin tinggi harus dihindarin gitu. Terus minum-minuman manis juga itu mengandung asam urat. Ya. Ya nggak boleh. Boleh dibawa ke sini. Awas tahun sekali nggak apa-apa. Kan nggak ada sapi di laut juga nggak ada. Ayo lanjut. Nah, sebenarnya sakit apa tadi? PTM itu yang semuanya ada hipertensi, gula, kolesterol segala macam. Itu cara menghindarinya yang tadi itu cerdik ya. Ya. Cerdik udah tahu semua? Belum. Belum tahu ini, Bu, cerdik ini, Bu. Aduh, gimana ini? Bu, cerdik apa kepanjangannya? Ya. Cerdik. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Sini, Pak. Nggak nyampe kabelnya tuh. Nih, ini paling pintar pokoknya. Ini harus dapat ini dong, Kalau nggak lupa nih. Ini kan saya betul dapat dompet soalnya saya jam 12 tahun nih. Nah, iya. Nggak lupa nih dok. Oh, apa cerdik? C-nya, C kesehatan skala berkala. E-nya menekan asam rokok. R-nya rajin beraktivitas. D-nya diet. E-nya istirahat yang cukup. H-nya kelola stres. Dompet nanti dikasih. Bu, wah, nih minta dompet ke sini ya. Tuh. Ya. Nah ini nih yang saya mau tekanin lagi, karena kita di fasilitas kesehatan, jadi kita bisa mantaunya yang di sini ya, yang cek kesehatan rutin ya. Salah satunya yang hari ini dilakukan ya, gitu. Ya mungkin materi dari saya tentang PTM itu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin setelah sesi selanjutnya ya. Kami dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengucapkan terima kasih kepada